Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada siang hari ini kita ketemu lagi. Pada siang hari ini kita sudah melakukan secara keseluruhan penaburan kohe sapinya dan juga pupuk dasar kimia. Sebelumnya sudah kita kapur. Setelah kita kapur merata di atas bedengan atau gulutan, setelah 2 minggu kita lanjutkan pemberian kemalir di tengahnya seperti terlihat. Kita kasih parit. Setelah kita kasih parit, baru kita taburkan pupuk kimia di tengah. Dan juga terakhir tadi barusan kita tabur kohe sapinya. Di kohe sapi di sini belum kita fermentasi dan langsung saja kita taburi di atas bedengan secara merata seperti itu. Jadi setelah kita taburi semua, baru kita lanjutkan pemberian agen hayati seperti terlihat di sini. Di sini ada agen hayati yang sudah kita sediakan. Agen hayati yang kita gunakan di sini yaitu M4 pertanian yang botol kuning. Karena M4 itu ada 3 macam. Yang pertama M4 pertanian, yang kedua M4 untuk peternakan, dan yang ketiga untuk M4 perikanan. Botolnya kalau pertanian yang kuning, kalau yang peternakan coklat, kalau yang perikanan warnanya pink. Jadi kita yang gunakan yang untuk pertanian warnanya kuning. Jangan salah ya bro, walaupun kandungan sama tapi fungsinya nanti berbeda-beda. Jadi kalau seandainya kawan-kawan sekalian hanya ataupun mau menggunakan M4, tapi mau menggunakan agen hayati yang lebih baik ataupun selain dari M4 bisa juga, nggak masalah. Yang penting gunakan agen hayati yang kita khususkan untuk mencegah dari penyakit layu fusarium dan juga layu bakteri atau pembusuk pangkal batang nantinya apabila kita tanami tanaman cabai setelah ini. Agen hayati yang saya rekomendasikan selain M4 yaitu M21 Composer yang selalu saya gunakan sebelumnya. Tapi kenapa saya gunakan M4? Karena ini hanya untuk awal-awal saja. Mungkin nanti kita lihat seterusnya, mungkin kita akan menggunakan M21 Decomposer. Kenapa saya rekomendasikan itu? Karena agen hayatinya lebih lengkap, lebih banyak ketimbang M4 itu menurut saya. Dan saya tidak jualan ya bro, hanya berbagi ilmu dan pengalaman dan pendapat kita secara pribadi. Nah di sini sudah kita taburi ya bro, sudah lengkap semuanya. Nanti akan kita spray secara merata di atas bedengan yang sudah kita siapkan sebelumnya seperti ini. Sebelum kita tutup mulsa, kita spray agen hayati M4-nya. Di M4 di sini yang kita gunakan yaitu sebanyak 1 liter. Ini dalam ember sebanyak 1 liter. Dan ditambah molase sekitar 100 ml atau 200 ml. Ataupun kalau seandainya tidak ada molase bisa menggunakan gula merah. Tidak ada juga gula merah bisa menggunakan gula pasir. Kalau gula pasir gunakan sebanyak 2 on. Seperti itu. Di sini M4 yang di sini kenapa kita gunakan 1 liter? Karena ini hasil perbanyakan ya bro, dan ini masih aktif. Karena baru sekitar kurang lebih sekitar 10 hari atau 2 minggu. Dan kalau seandainya langsung dari pabrikannya M4 gunakan hanya 1,5 liter untuk 1 tangki seperti itu. Jadi M4 yang kita gunakan di sini kalau seandainya hasil perbanyakan kita gunakan 1 liter. Dan kalau seandainya dari pabrikan botol langsung, kemasan langsung, gunakan 1,5 liter. Dicampur gula atau molase atau gula merah, masukkan ke dalam tangki yang isi 16 liter air. Jadi nanti dimasukkan M4 dan gulanya, diaduk dulu. Setelah diaduk, masuk ke dalam tangki, isi air secara penuh. Setelah penuh, aduk lagi, baru kita spraykan yang dalam tangki itu untuk minimal 1.000 tanaman cabai. Jadi kalau seandainya 1.000 tanaman cabai, 1 tangki menurut saya udah cukup ya bro. Tapi kalau seandainya mau 2 tangki, 3 tangki tidak masalah, makin banyak makin bagus. Dan kita gunakan di sini 1 tangki spray. Nanti kalau seandainya berlebih kita habiskan saja, spray secara merata, kita ulangi secara merata. Yang penting habiskan M4-nya 1 liter untuk per 1.000 tanaman cabai. Makin banyak makin bagus. Seperti itu ya bro cara kita sebelum kita melakukan penutupan mulsa, dan tujuan kita yaitu untuk
membunuh ataupun memfermentasi, menguraikan dari patogen-patogen tanah, penyakit-penyakit tanah, ataupun juga dari pemberian pupuk kimia, supaya bisa nanti apabila sudah kita tanam tanaman cabai bisa terserap maksimal oleh tanaman cabai, karena setelah kita fermentasi bisa menjadi organik yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai. Walaupun kita menggunakan kimia semi organik, kita usahakan lebih banyak organik, karena kimia itu sifatnya hanya untuk memacu, jangan terlalu difokuskan 60% kimia, karena nanti bisa tanaman cabai kita subur tapi tidak sehat. Tapi kalau seandainya banyak organik, walaupun kita menggunakan kimia, tanaman cabai kita bisa subur, sehat, dan terhindar dari segala penyakit. Walaupun sakit, terserang hama, nanti cepat pulihnya. Jadi seperti itu caranya bro. Jadi cukup sekian. Kalau seandainya ada yang mau tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Spray secara merata ya bro, spray secara merata, ulangi terus. Kalau seandainya berlebih 1 tangki, ulangi saja lagi sampai M4 yang ada dalam tangki nanti bisa habiskan saja, nggak masalah. Makin basah makin bagus, tidak ada efek samping, malah lebih baik. Makin banyak agen HT di media tanam cabai kita, makin tanah ataupun media tanam cabai kita makin sehat. Nah seperti itu bro. Cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.